Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hi everyone, how are you doing today? I'm so excited to meet you guys again. Kamu sudah ready belum? Kita mau ibadah loh. Dan ingat ya, selama ibadah, no food, no gadget, and no toys. I'm forgetting something. Oh iya, tema hari ini, hidup dalam Roh Kudus setiap hari. So guys, we have to ask the Holy Spirit to teach us every day. Okay guys, sekarang kita mau berdoa. Dear God, today we want to worship you. Please bless all of us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Super Kids, bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Happy Sunday everyone. Shalom adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the pieces, dances, understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the pieces, dances, understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay.
teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Edwin. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkatilah kami di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Kak Edwin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Perkenalkan, nama kakak, Kak Edwin. Dan hari ini kakak akan sharing dengan sebuah tema yang judulnya Mengerti Kehendak Bapa dalam Tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi ikutin gerakan kakak ya. Mengerti Kehendak Bapa dalam Tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Nah, hari ini sharingnya diambil dari Alkitab, Kitab Yohanes 3. Jadi nanti adik-adik semua bisa baca ya lebih lanjut to know the whole story. Nah, sedikit background dari cerita ini. Jadi pada saat itu Yesus sudah tampil di muka umum dan dia mengajar, dia berkhotbah, bahkan dia menolong dan membuat banyak mujizat. Sehingga orang-orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya oleh pesan firman yang dibagikan oleh Tuhan Yesus. Singkat cerita, banyak orang merasa sangat diberkati. Seperti kita semua, sangat diberkati oleh kehadiran Tuhan Yesus. Tapi ternyata juga ada loh orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang dari golongan ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, di antara mereka ada satu orang yang sebenarnya curious ya. Mereka pengen tahu sih, Yesus ini siapa sih? Kok hebat banget ya dia? Kok bisa sih ngelakuin mujizat sekeren itu? Nah, dari antara golongan ini ada satu orang namanya Nikodemus. Tapi karena dia lihat, aduh teman-teman saya nggak suka sama Tuhan Yesus. Tapi saya pengen tahu gimana ya. Akhirnya Nikodemus nggak berani untuk tanya-tanya lebih lanjut di siang bolong. Karena takut nanti dilihat sama teman-temannya. Akhirnya dia cari waktu dan ketemulah suatu malam tiba-tiba Nikodemus datang ketemu sama Yesus berdua saja. Oke, dan di situ mulai Nikodemus bertanya-tanya. Rabi, engkau guru yang ajaib, engkau guru yang hebat. Nggak mungkin manusia biasa bisa lakukan tanda-tanda yang kau lakukan itu. Nah, waktu Nikodemus tanya kayak gitu sama Yesus, Yesus menjawab, kecuali seseorang dilahirkan kembali, ia tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Kecuali seseorang dilahirkan kembali, ia tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Langsung Nikodemus, ada tanda pertanyaan di pikiran dia. Kecuali lahir kembali, nggak mungkin bisa mengerti atau melihat kerajaan Allah. Gimana tuh maksudnya ya? Gimana ya maksudnya ya? Dia bingung. Terus dia tanya, saya kan udah tua nih. Gimana ceritanya saya bisa masuk ke perut mama saya lagi, terus lahir lagi? Terus gimana tuh Cak? Maksudnya gimana sih? Nikodemus gak ngerti dan dia makin keriting, makin bingung dia sama pernyataan Tuhan Yesus. Tapi ternyata yang Tuhan Yesus maksud bukanlah hal itu. Yang Tuhan Yesus maksud adalah jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus jawab Nikodemus seperti itu. Dan Nikodemus waktu dengar jawaban Tuhan Yesus, dia makin bingung. Apa maksudnya ya? Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus tuh sebenarnya lagi bilang sesuatu. Mungkin banyak di antara kita juga lagi bingung, apa maksud Tuhan? Yuk sama-sama belajar hari ini. Tuhan Yesus maksudnya bilang begini, kalau kamu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak dilahirkan di dalam roh kita tidak lahir kembali di dalam Yesus, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia dapat masuk dalam kerajaan Allah. Atau dia dapat mengerti kehendak Bapa. Nah, makanya Tuhan Yesus lanjutin lagi obrolannya sama Nikodemus. Kalau kamu waktu aku lagi ngomong soal hal-hal duniawi aja sulit untuk percaya, apalagi kalau aku ngomong soal rohani. Jadi kata-kata lahir baru itu hanyalah perumpamaan. Yang Tuhan Yesus maksud adalah kamu harus percaya bahwa aku
akulah Mesias yang diutus Tuhan untuk memberikan hidup yang kekal. Nah, di situ baru deh Nikodemus mulai, I see. Saya mulai ngerti nih, mulai nyambung, mulai nangkep apa maksud Tuhan Yesus. Dan saat itu juga Tuhan Yesus mendoakan Nikodemus. Dan disitulah Nikodemus lahir baru atau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Roh Kudusnya. Nah, kakak berdoa setiap kita hari ini juga gak hanya sering ikut ibadah online atau datang ke sekolah minggu, tapi ada sesuatu yang sangat penting. Adik-adik semua perlu untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu kita percaya dengan segenap hati, maka hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan waktu kita penuh Roh Kudus, setiap hari kita akan berjalan bersama Roh Kudus dan mengerti kehendak Bapa. Sekalipun kita lagi sekolah online, lagi bantu papa mama di rumah, atau kita lagi main sama temen, kita jadi orang yang membawa kuasa dan hadirat Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita berada, banyak orang akan diberkati dan sangat senang melihat kehadiran kita. Karena di dalam kita ada Yesus yang luar biasa. So adik-adik, jangan lupa setiap hari punya waktu untuk berdoa, baca Alkitab, dan menyembah Tuhan. Supaya hidup kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Dan kemanapun kita berada, berjalan kita mengerti kehendak Bapa. So itu aja. Yuk sama-sama kita pejamkan mata, kita lipat tangan, dan kakak akan berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Nikodemus dan Tuhan Yesus. Mungkin banyak di antara kami juga sama seperti Nikodemus. Kami bingung, banyak pertanyaan, banyak hal yang kami nggak ngerti tentang Tuhan Yesus. Tetapi ternyata kuncinya adalah bukan mengerti baru percaya, tapi percaya dulu baru nanti kami akan mengerti. Dan aku berdoa buat setiap adik-adik, biarlah hari ini setiap kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kami berdoa, Tuhan penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu. Sertai adik-adik dimanapun mereka berada, waktu di rumah, waktu sekolah, waktu lagi main sama teman, lagi jalan-jalan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun setiap adik-adik, bahkan berbicara buat setiap adik-adik supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Engkau. Terima kasih Roh Kudus, kami mau kenal Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Teman-teman, sekarang kita berdoa syafaat ya. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami bisa beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman Super Kids, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, dan juga berkati papa mama kami, berikan mereka kesehatan dan panjang umur ya Tuhan, dan juga berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak kami yang membimbing kami di Super Kids ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi mereka selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat gereja, jemaat, dan pengajar-pengajar, dan juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Urapilah mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta Erwin ya Tuhan. Kasihlah kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan buat Pak Pendeta Erwin ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu ya Tuhan yang sedang dibangun ya Tuhan. Cukupilah dana-dana untuk pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali bersama teman-teman ya Tuhan dan yang lainnya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mensyukur haleluya, kami katakan amin. Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, sembuhkanlah bangsa ini dari COVID-19 supaya kami bisa bebas lagi ya Tuhan. Berkatilah kota Batam supaya selalu aman dan damai selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sudah memberkati kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan dan persembahan kami bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hari Minggu di ibadah online dan Kamis depan kita di Zoom ya. Dan bulan 5 kita boleh onsite. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Esther di question session. Jadi hari ini Kak Esther punya pertanyaan lagi buat adik-adik. Jangan lupa siapin kertasnya dan pensil atau pena, ditulis di kertas, lalu jawabannya dikirim di nomor di bawah ini ya. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Siapakah nama orang Farisi yang bertanya kepada Yesus? A. Nikodemus, B. Nikolaus. Pertanyaan yang kedua, mengapa Nikodemus merasa enggan bertanya kepada Yesus? A. Karena malu dan takut kepada teman-temannya. B. Karena malas. Pertanyaan yang ketiga, kapan Nikodemus menjumpai Yesus? A. Pada waktu siang hari. B. Pada waktu malam hari. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan lahir baru? A. Lahir kembali dari perut mama. B. Percaya dan terima Yesus adalah penyelamat. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan terjadi jika kita percaya kepada Tuhan Yesus? A. Kita akan dipenuhi Roh Kudus. B. Kita akan dipenuhi harta kekayaan. Jangan lupa jawabannya dikirim di nomor di bawah ini ya. Oh iya, Kak Esther lupa. Kamis ini jangan lupa kita ada Zoom. Nah, buat adik-adik yang lupa link Zoom-nya, nih, Kak Esther kasih. Oke deh, ibadah kita hari ini udah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu and God bless you.